pagi hari ini kita akan memasuki tema baru, tema yang ketiga, yaitu berkawan dengan sakaratul maut. Judulnya cukup menggelitik, berkawan dengan sakaratul maut. Nanti ada 4 bahasan seperti biasa. Di setiap pokok bahasan ada sub pokok bahasan untuk 4 pertemuan. Yang pertama, pengertian dan gambaran sakaratul maut. Kemudian nanti pengaruh amal selama hidup terhadap kematian yang damai. Kemudian nanti kondisi fisik saat sakaratul maut. Yang terakhir, doa dan zikir menjelang kematian. Hari ini kita 3.1, pengertian dan gambaran sakaratul. Seperti biasa Bapak Ibu, kita mulai dengan 2 buah video. Mudah-mudahan dari 2 video ini ada gambaran awal tentang subtema yang kita bahas pada pagi hari ini. Ini video yang pertama. Saat-saat menjelang kematian dalam agama Islam disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul adalah sakar, itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mabuk. Ya, seperti mabuk perjalanan, mabuk laut, atau mabuk minuman keras. Orang mabuk itu pasti sembrono, seperti terombang-ambing, nggak tahu arah, kepalanya sakit, mual, bahkan muntah-muntah, keringat dingin, kemudian kesadarannya udah mulai terganggu, sakit yang tidak berhenti, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara mabuk kematian lebih dari itu lagi. Mabuk perjalanan aja yang terjadi nggak begitu lama sudah lumayan menyakitkan. Apalagi mabuk kematian yang terjadi bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Pokoknya nggak kebayang bagaimana rasanya. Guys, apa sih yang menyebabkan seperti itu? Baik, ini akan saya sampai Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW. Dan ketika itu ada juga Fatimah putri Nabi SAW. Ketika lihat sakaratul maut Nabi SAW, Nabi mengatakan, ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekaratnya, ada sakit yang mendalam yang membuat orang jadi sadar nggak sadar. Dari sakit itu Fatimah mengatakan, wa karba abaka, wa karba abaka, ya Allah, sulitnya abahku, sakitnya abahku. Itu Fatimah gak tahan melihat Nabi SAW dicabut. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, la karba ala abika. Jadi dikatakan, Fatimah, mulai hari ini gak ada lagi kesusahan. Itu kesusahan terakhir yang harus dirasakan oleh makhluk hidup sekarang. Maka dikatakan dicabutnya nyawa itu seperti ditebas pedang 300 pedang. Sakit. Bagaimana tidak sakit? Ruh ini sudah bergabung dengan tubuh kita puluhan tahun, menyatu, sakit. Maka kita sampai kemudian. Bapak dan Ibu, itu gambaran tentang pengertian dan kondisi seseorang di saat sakaratul maut. Contohkan tadi adalah sakaratul mautnya kita Nabi Muhammad SAW. Mari lebih rinci kita masuk pendahuluan. Kematian adalah suatu kepastian akan dialami setiap dalam Islam. Proses menuju kematian dikenal dengan istilah sakaratul maut, yaitu fase akhir kehidupan di dunia yang penuh ujian berat. Al-Quran dan hadis memberikan gambaran mengenai beratnya sakaratul maut, dan para ulama juga telah menyampaikan pengalaman serta hikmah dari peristiwa ini sebagai pelajaran bagi umat manusia.
Presentasi ini akan membahas proses sakaratul maut berdasarkan dalil-dalil syar'i serta pandangan dan pengalaman para ulama. Kita mulai dengan pengertian sakaratul maut. Secara bahasa, sakaratul maut itu berasal dari kata sakarah yang berarti mabuk. Sakaroh, ada ayat yang populer, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Sukaro itu jamak. Jangan kalian deketi sholat, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Itu ayat ini pentahapan, salah satu ayat pentahapan dari dilarangnya minuman keras. Seperti yang sudah kita mafhum di zaman jahiliyah itu, sampai datangnya Islam awal, yang namanya minuman keras, mabuk itu sudah hal biasa bagi masyarakat saat itu. Maka kemudian mulai dilarang secara bertahap. Itu dilarang awal-awal itu belum dilarang mutlak tentang minuman kerasnya. Yang dilarang sholat. Jangan mendekati sholat, jangan mendekati masjid untuk sholat. Ngeketi masjidnya nggak boleh, apalagi sholatnya kalau dalam keadaan mabuk. Itu mabuk karena minuman keras. Nah, yang di sini itu bukan mabuk karena minuman keras, tapi mabuk karena kematian. Mabuk karena akan meninggal. Jadi sakaratul itu sakaroh itu kan dua kata, sakaroh sendiri, maut sendiri, disambung sehingga menjadi sakaratul maut, mabuk kematian. Arti aslinya secara bahasa seperti itu. Jadi mabuk sakaratul maut itu kondisi mabuk karena akan meninggal, tapi mabuknya beda. Tidak seperti mabuk yang mabuk minuman. Kalau ini rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit, rasa galau, rasa bimbang, rasa panik dan lain sebagainya, berkecamuk. Istilah ini merujuk pada keadaan sulit dan berat yang dialami seseorang menjelang ajalnya. Ada firman Allah surat Al-Qaf ayat 9, waja'atus sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Bil haqqi itu benar-benar, sungguh-sungguh, pasti. Hak itu kepastian, bahwa sakaratul maut yang menjadi pendahuluan dari ajal meninggal itu sesuatu yang benar, pasti. Kiamat hakun, pasti akan terjadi, termasuk meninggal. Dan sakaratul maut itu juga hakun, dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah sakaratul maut, itulah yang kalian semua menghindarinya. Kematian yang kalian semua menghindari. Maunya jangan mati, maunya jangan sakarat. Itu sudah menjadi fitrah kita manusia. Sedih, tidak suka ketika akan meninggal. Dan itu menjadi kelemahan kita. Kenapa orang umumnya sedih, takut ketika akan meninggal? Karena dia tidak tahu tentang kehidupan akhirat.
tidak tahu tentang kenikmatan akhirat. Padahal kenikmatan akhirat itu jauh lebih tinggi derajatnya. Samalah kayak jasmani kita nih sekarang dibanding dengan ruh kita. Kan kita yakin punya ruh. Ruh kita itu dimensi atau derajatnya jauh lebih tinggi dari jasad kita. Dilihat dari penciptaannya saja, ruh sudah diciptakan lebih. Sementara jasad prosesnya di bumi. Sementara ruh itu bukan diciptakannya di bumi, bahkan sebelum bumi diciptakan, ruh sudah diciptakan lebih. Yang dulu kita bicara alam ruh gitu loh, atau alam arwah. Ruh itu tunggal, arwah itu jamak, 3 dan seterusnya. Alam ruh, alam arwah itu etape pertama kita. Jadi ruh itu diciptakannya bukan di bumi di sini, tapi kalau fisik jasad kita diciptakannya di bumi melalui fisik jasad kasar ibu kita dan bapak kita. Tapi kalau ruh, ayat Al-Quran, dan aku tiup min ruhi, Allah kan bilang begitu, dari ruhku, min ruhi, ruhku, bagian dari Allah. Makanya pantas kalau ruh itu lebih jauh derajatnya, jauh lebih tinggi daripada jasad. Serupa dengan itu perbandingan dunia, alam dunia dengan alam, sebanding juga tingkat kenikmatannya. Kenikmatan dunia semuanya terbatas. Kenikmatan dunia semuanya fata morgana. Kiranya enak, makanan itu luar biasa, bakal menyenangkan. Apa makanan paling enak? Sate. Yang enak itu kan awal, ketika masih sedikit. Begitu banyak, kira-kira seberapa tusuk kuat kita konsumsi sate? Terbatas. Satu, terbatas. Tambah banyak, kekenyangan, melungkok. Itulah yang dimaksud dengan kenikmatannya menipu, terbatas. Itu zaman saya kecil belum pernah ke Guci, diajak jalan-jalan ke Guci. Selama dalam perjalanan itu hayalannya, nanti indah, enak, begini, begitu. Barang sampai sana, wetok ya. Teman saya kuliah di Jakarta, pas mau perpisahan selesai kuliah, jalan-jalan ke Karangbolong, berarti sana Banten, Pandeglang, apa Serang, apa. Setelah sampai sana, sama apa bedanya sama Pati? Cuma lebih rame, karena di pantainya menjorok ke laut ada karang, terus karangnya terus bolong. Oh, karang bolong maksudmu kayak gitu. Itulah kenikmatan yang menipu. Di antara makna menipu itu terbatas. Tapi kenikmatan surga, nggak hanya surga lah, bisa jadi nanti secuil kenikmatan ada di kubur alam barzakh. Walaupun puncaknya nanti ada batas. Dikatakan hak tidak menipu, bukan fata morgana. Sate di surga enaknya kayak, bahkan mungkin kita nggak kepikir sate, makanan paling enak di dunia. Kenapa? Di surga jauh banyak makanan lebih enak, sehingga bagi kita di surga sate nggak
apa-apanya. Bisa jadi kayak begitu. Ketika kita makan makanan itu pun tidak ada, kemudian jadi kenyang, jadi kembung karena banyak minum. Pagi-pagi pingin BAB, pingin PAK. Di surga nggak ada BAB, nggak ada PAK. BAB kan sesuatu nggak menyenangkan. PAK juga sesuatu yang nggak menyenangkan. Yang dikeluarkan juga sesuatu yang di surga nggak akan ada sesuatu yang kayak begitu. Nggak ada, kenyang juga enggak. Si makan sebanyak-banyaknya nggak bakalan kenyang. Terus berhentinya ketika kita ingin menikmati makanan yang lain. Ketika kita ingin menikmati kenikmatan yang lain, jadi berhentinya bukan karena kenyang. Berhentinya bukan karena takut dampak makanan itu, kolesterol nanti, darah tinggi dan seterusnya. Semacam tidak. Itulah kenikmatan yang hakiki. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kenapa kok secara fitrah manusia takut ketika akan meninggal. Kalau Nabi Adam sama Ibu Hawa ketika akan meninggal, yakin nggak takut, malah senang. Karena sudah ngalami sih, udah ngalami dia. Nabi Adam kan ketika pertama kali di bumi kebingungan, perutnya sakit, kan nggak pernah ngerasain sakit ketika di surga. Dia nggak ngerti sakitnya kenapa. Tahu-tahu sakitnya karena lapar. Terus mau makan apa? Kalau di surga kan tersedia terhidang. Dia harus usaha. Oh, ada buah-buahan. Buah-buahan pun harus dipilah toh. Mana yang matang, mana yang tidak. Itu buah-buahan yang matang tinggal makan, tinggal ngupas. Semuanya diajari sama malaikat Jibril. Nah kalau biji-bijian kan nggak mungkin langsung dimakan, dimasak dulu. Kacang, padi kan dimasak dulu, diajari lagi. Repot mau makan harus masak dan seterusnya. Makanya Nabi Adam ketika akan meninggal senang. Nah kita karena nggak pernah merasakan nikmatnya surga, mau meninggal jadi sedih. Pinginnya nggak pingin berpisah dengan dunia. Kan berpisah dengan anak, karena akan bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal, dengan orang tuanya, dengan simbahnya, ketemu. Atau punya anak yang sudah meninggal, ketemu kalau sama-sama penghuni surga. Ini pengertian sakaratul maut. Ayat ini menegaskan bahwa sakaratul maut adalah sesuatu kenyataan yang tidak bisa dihindari dan setiap manusia akan mengalaminya. Gambaran tentang sakaratul maut. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya di sanadin rijaluhu thiqat anil Hasan. Dikeluarkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad perawi yang kuat dari Al-Hasan. Al-Hasan berarti Al-Hasan bin Basri. Anna Rasulullah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakara. Nabi menyebutkan, menceritakan alam pakai hamzah. Alam itu rasa sakit. Rasa sakitnya maut. Wa ghissatuhu. Ghissah itu seperti kalau ada benda nyangkol di tenggorokan. Rasanya gimana itu, nggak nyaman kan? Nggak nyamannya kematian. Maka Nabi berkata, huwa kaqadli salasini ati durbatin bisayf,
sakitnya kematian, sakaratul maut itu seperti 300 pukulan tebasan pedang. 300 kali ditebas pedang 300 kali. Kenapa kok gambarannya tebasan pedang? Zaman dulu pedang perang. Kalau sekarang senjatanya modern, pistol, bedil, apalagi nuklir, apalagi rudal, tinggal pencet. Orang pengecut, penakut pun bisa perang. Tinggal tarik pelampung dari kejauhan, tinggal pencet tombol dari kejauhan. Kalau zaman dulu perang harus berhadapan-hadapan dengan pedang yang tajam, pacok-pacok, butuh mental tersendiri. Maka disebutkan pedang di sini karena dulu ya senjatanya pedang, panah, tombak. Seperti 300 bacokan pedang. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nanti ada riwayat lain 100 bacokan. Ada riwayat lain lagi 1000 bacokan. Sekali kena tebas pedang sakit enggak ya? Oh, kita kena pisau, kena silet saja. 300 bacokan pedang. Nanti masih banyak. Amr bin As, sahabat Amr bin Al-As. Amr bin As itu ketika sakaratul maut ditanya sama anaknya, "Abah gimana kondisinya?" Lagi sakaratul maut masih bisa ditanya ya. Masih bisa jawab. Aku seperti kanan kiri dihimpit terasa sesak. Ini kondisi badannya. Seperti kanan kiri ada yang menghimpit. Terus nafasku sulit, sesak. Seperti nafas yang keluar dari lubang jarum. Lubang jarum kecil teman-teman. Bernafas selubang jarum gimana sulitnya coba. Sesak, sulit bernafas. Terus kondisi badan rasanya di dalam badan ini seperti ranting berduri yang ditarik di dalam badan, ranting berduri di dalam tubuh ditarik dari ujung kaki sampai ke kepala. Itu Amr bin As, sahabat mulia, sampai merasakan seperti itu. Ini dahsyatnya sakaratul maut. Walaupun badan itu nanti masing-masing orang bisa berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda. Termasuk juga di saat sakaratul maut itu ada satu kejadian yang kalau di luar sakaratul maut seperti sekarang kita sehat, kita kan nggak bisa melihat jin, melihat setan, iblis, kan nggak bisa. Tapi di saat sakaratul maut itu Allah buka semua yang tertutup. Di saat itu kita bisa melihat jin yang akan goda kita, yang akan goda manusia. Dan para jin kan memang tugasnya cuma satu pekerjaannya, goda manusia, goda kita. Itu jin kalau misalnya mereka punya komandan peleton atau komandan regu jin gitu, dia akan bilang, ayo kita kumpul. Ketika ada orang sakaratul maut, ini kesempatan terakhir, kita akan goda dia. Setelah ini berlalu, meninggal, sudah nggak bisa goda, maka ini pertaruhan terakhir kita, menang atau kalah menggoda manusia ini. Kumpul sudah.
Nanti Bapak Ibu aneka macam tuh. Ada bisa jadi bisikan-bisikan tok. Kayak sekarang kan bisikan-bisikan. Godaan iblis itu kan berupa bisikan. Karena kita nggak bisa melihat, ada berupa bisikan. Ada juga menyerupa, iblis bisa menyerupa manusia yang kita hormati. Suami kita, istri kita, ustadz guru kita akan menggoda dengan aneka macam godaan. Ya contoh misalnya datang ke kita melihatnya seperti ustadz kita yang kita hormati. Terus ngajak bicara kita, ternyata keyakinan kita yang kita yakini selama ini salah. Yang benar itu agama itu, bukan agama lain. Yang benar itu keyakinan itu. Digoda oleh gurunya kayak begitu. Iblis. Kalau kita tergoda, oh iya Pak Guru, ya wis nurut 1 sampai 6 habis. Itu bisa kayak gitu loh. Nanti ada contoh pengakuan para ulama-ulama yang kejadian-kejadian seperti itu. Kan dulu juga saya pernah menyampaikan bahwa seseorang ketika sakaratul maut kan ada 3 kelompok malaikat. Yang pertama itu malaikat Israfil yang akan mencabut nyawa. Nah, dia akan memposisikan diri di kepala kita, arah kepala, karena akan nyabut nantinya sih. Walaupun Bapak Ibu, orang beriman dengan orang kafir itu nyabut nyawanya beda. Kalau orang beriman, apalagi imannya bagus, itu nggak pakai dicabut. Ya ada yang dicabut, tergantung kualitas iman. Kalau imannya bagus, malaikat Israfil orang repot, orang keringetan, makin keringetan. Nggak repot karena nggak perlu narik, nggak perlu tenaga, nggak dicabut, hanya pakai ucapan. Al-Fajr, akhir ayat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Hei ruh yang tenang. Irji'i, keluar kembali kepada Tuhanmu. Nabi mengatakan bahwa keluarnya ruh orang beriman itu seperti air yang mengucur dari kendi. Kan ada pucuknya itu ya, keluar air. Ucur sendiri sudah. Hanya disuruh, hai jiwa yang tenang. Makanya berarti kalau melihat ayat itu, kita harus tenang ketika akan meninggal. Bukan gelisah, bukan takut. Harus tenang. Bagaimana caranya bisa tenang? Dari sekarang, dari masa hidup. Dibiasakan kita tenang. Tenang itu seseorang bisa tenang karena sebab apa? Karena sebab nggak ada yang dikhawatirkan. Tenang itu kan karena tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang dikhawatirkan. Bagaimana seseorang tidak khawatir dengan sesuatu? Kalau dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dari sekarang kita harus biasa tawakal, biasa pasrah. Islam itu kan artinya pasrah. Nabi Ibrahim dibilang sama Allah, aslim, Islamlah, tunduklah, pasrahlah, serahkan semua kepada Allah. Jawab Nabi Ibrahim, aslam tu li rabbil alamin. Saya tunduk patuh, pasrah kepada Allah pencipta alam semesta. Kita pun harus biasa begitu. Ada masalah apa, senang, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, saya dapat rezeki, menyenangkan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Bukan kemudian
kita akhirnya lupa diri, foya-foya, dan seterusnya. Ada masalah apa, musibah apa, kembalikan kepada Allah. Pasrah, Allah yang atur. Ada kehilangan apa gitu, ya sudah, pasrah, serahkan kepada Allah. Ini yang atur Allah. Kalau Allah berkenan akan dikembalikan, ketemu lagi yang hilang. Kalau Allah tidak berkenan, ya sudah, pasrahkan. Dulu rezekinya, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan tenang hati tuh. Daripada kemudian rasa usaha mencari, ya ikhtiar tetap ikhtiar, tapi tetap pasrahkan kepada Allah. Semua apapun. Ini Pak Edi lagi bingung nih. Yayasan sudah berdiri, babat alas nih, kurang ini, kurang itu. Kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Pasrahkan sama Allah, selesai insya Allah masalah. Kalau Allah yang menyelesaikan, ngadunya kepada Allah. Kan kita disuruh berisik, kita itu disuruh berisik curhat sama Allah. Kapan? Di dalam sujud kita ketika qiyamul lail. Ketika malam-malam orang pada tidur, hening, kita berisik. Berisiknya di tanah, nyungsep kepala kita. Tapi di atas, di langit rame. Bukan di sini rame, di tanah rame, di dunia rame, di atas sepi. Lah kasing kenal malaikat mari wong kue gitu. Tapi nang dunia populer karena keburukannya. Nang langit siapa kae? Itu nanti tadi yang orang ketika sakaratul maut itu 3 kelompok tadi, malaikat Israel. Nanti yang kedua itu bisa utusan surga, bisa utusan neraka. Tapi yang kedua tidak selalu. Tidak setiap orang akan kejadian. Tapi kalau yang pertama malaikat Israel pasti. Terus yang ketiga pasti juga. Yang ketiga itu kelompok malaikat yang membawa kain kafan dan minyak. Kalau calon penghuni surga orang beriman, kain kafan surga, minyak wangi yang wangi. Kalau penghuni neraka kebalikannya. Itu nanti ketika ruh sudah lepas akan ditangkap oleh malaikat ketiga ini yang bawa kain kafan. Kalau calon penghuni surga dimasukkan, dibungkus kain kafan. Ruhnya tenang, ayem karena nyaman kain kafannya. Dikasih minyak wangi, baunya wangi. Dibawa oleh malaikat kelompok ketiga itu ke atas, tembus langit 1, langit 2, sampai ke Illiyin. Di setiap lapis langit itu pasti akan ada malaikat yang komentar. Alangkah wanginya, siapa dia? Alangkah bagusnya, siapa dia? Nanti malaikat yang jawab menceritakan kebaikan orang ini. Kebalikannya kalau calon penghuni neraka, musuh, siapa dia? Malaikat yang ada di langit akan ngersuluh karena bau busuk yang luar biasa. Ini kan orang sakaratul maut diem semua kayak gitu ya. Kok nggak ada yang teriak-teriak jelalatan kayak ayam disembelih? Kalau ayam kan mesti berontak. Kalau sudah sembelih langsung loncat-loncat ini gitu. Orang enggak, padahal dari sakitnya lebih dahsyat. 300 tebasan pedang. Jadi enggak teriak. Bapak dan Ibu, tadi ada kejadian-kejadian khusus di saat sakaratul maut. Termasuk tadi yang biasanya tidak bisa melihat, orang lain
kita nggak melihat tadi yang datang menyerupai istrinya setan, menyerupai suaminya, menyerupai anak, coba sesuatu yang paling dia suka, menyerupai gurunya. Orang lain nggak melihat, tapi dia bisa melihat. Kan itu kondisi khusus saat sakaratul maut. Termasuk teriakan sakitnya juga begitu. Orang di sekitarnya tidak melihat, tidak mendengar. Padahal dia kesakitan yang luar biasa. Jadi kondisinya kayak begitu, kondisi berbeda dari kondisi biasa. Kenapa? Sudah diajari, dikenalkan dengan hal yang gaib tadi. Kan setelah meninggal akan masuk alam kubur, alam barzakh. Nah, seketika hanya sekejap sebentar sakaratul maut itu sudah diberlakukan hal yang gaib tentang kesakitan tadi loh. Dia tidak terlihat oleh orang yang melihat, oleh orang yang ada di sekitarnya. Gambaran sakaratul maut dalam hadis. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Barra bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perbedaan proses sakaratul maut antara orang mukmin dan orang kafir. Bagi orang mukmin, ruhnya akan keluar dengan mudah, seperti tetesan air dari mulut kendi. Malaikat rahmat yang menyambut, malaikat kelompok ketiga itu, yang menyambutnya dengan penuh kelembutan. Sebaliknya bagi orang kafir, ruhnya akan dicabut dengan kasar, penuh penderitaan, seperti menarik besi berduri dari kain wol basah. Kain wol basah ditarik, besi anak duri-duri mengintil kabeh. Atau kalau tidak itu tubuhnya itu dipukul oleh malaikat itu. Ruhnya disuruh keluar sampai dipukul-pukul oleh malaikat karena nggak keluar. Takut, ruhnya takut karena sudah sinyal, sudah ngerti firasat, merasa bagaimana perbuatannya selama hidup itu, makanya harus dipaksa, ditarik, dicabut dengan kencang. Ini kalau kafir. Kalau yang beriman, insya Allah tidak. Mudah-mudahan kita yang dimudahkan oleh Allah. Makanya kita disuruh berdoa, di antara doanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Kondisi beratnya sakaratul maut, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyaksikan Rasulullah mengalami sakaratul maut. Beliau bersabda, sungguh sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Ini hadis sahih. Sungguh sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Tadi pertanyaannya, kenapa bisa Nabi manusia paling mulia kok merasakan sakit? Dongeng kan orang bisa merasakan sakit. Kelihatannya kontradiksi, tapi kita berpikirnya begini. Nabi itu contoh buat umat. Jadi rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi itu bukti untuk umatnya bahwa sakaratul maut itu sakit, jangan meremehkan. Artinya, kalau kita melihat hal-hal yang kita anggap negatif pada diri Nabi, belum tentu itu karena sisi negatifnya Nabi, tapi diskenario oleh Allah untuk pelajaran bagi
umatnya. Kenapa? Karena Nabi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kayak yang pernah kita ceritakan ketika Nabi sholat zuhur atau sholat asar, perawinya lupa, sanksi ragu. Kalau nggak zuhur ya asar, tapi sama-sama 4 rakaat itu. Nabi kan pernah 2 rakaat jamaah loh sholatnya sama sahabat. Baru 2 rakaat salam, tahiyat tasyahud awal salam. Kan sahabat pada bingung toh. Ya sholatnya dikosor, agar dikosor sebab apa? Tapi nggak ada yang berani nanya pekewu. Walaupun akhirnya ada Dzul Yadain namanya. Itu berdiri, ya Rasulullah, aku sirotis sholat. Apakah sholat kita dikosor? Nabi jawab, tidak. Kenapa 2 rakaat? Nabi meyakinkan kepada jamaah sahabat yang lain, apa kita 2 rakaat? Baru jawab Omri. Padahal sudah omong-omongan, berarti kan terjadi dialog. Nabi pun sudah bergeser dari tempat semula. Maka Nabi mengajak sahabat berdiri lagi, takbiratul ihram, terus meneruskan kekurangan yang 2 rakaat. Setelah selesai salam kanan, salam kiri, sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya bukan sebelum salam, tapi setelah salam. Nah, itu Allah pengen ngajari sahabat bagaimana caranya sholat kalau salah. Salahnya seperti itu. Salahnya fatal. Jangan pernah enggak kayak gitu zuhur atau asar apa isya sampai 2 rakaat salam. Pernah enggak? Kayaknya enggak pernah, Om. Saya juga enggak pernah, paling seringnya kelora patruya. Tapi kalau yang 2 rakaat salam enggak, tapi Nabi kejadian kayak itu belum tentu sisi negatif Nabi, tapi dikehendaki, diskenario, disengaja Allah ingin menjelaskan kepada para sahabat caranya sholat angger salai kayak kue. Caranya kayak gini, kayak guru lah menjelaskan di kelas, tapi menjelaskannya tidak pakai ceramah, pakainya simulasi. Kan sama kayak gitu itu. Termasuk ketika turun abasa wa tawalla. Abasakan Nabi bermuka murung, bermuka masam, merengut, watawalla, kemudian berpaling, memalingkan muka. Nabi mukanya masam, cemberut, terus memalingkan muka. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, orang tua buta, tapi Muslim, karena Nabi merasa sedang dakwai tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ini kok ada orang buta tua nyerandung ganggu baik. Nabi sampai merenggut, langsung ditegur oleh Allah. Nah, pemahaman kita apa Nabi memang pakai kayak Quraisy? Itu diskenario oleh Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Yang kayak gitu itu tidak boleh. Nabi mengorbankan diri. Aku tak jarene karena belain Nabi baik. Ada yang komentar kayak gitu nanti. Padahal Nabi juga punya sisi negatif. Oke lah, kalaulah Nabi punya sisi negatif, Nabi kan maksum, dijaga, maka langsung ditegur oleh Allah. Itu kalau yang abasa wa tawalla bisa iya itu. Tapi kalau yang sholat 4 rakaat pun 2 rakaat tadi, apakah sisi negatif? Belum tentu. Bapak dan Ibu, tadi kenapa Nabi merasakan? Itu jawabannya itu karena Nabi itu suri tauladan.
Nabi itu menjadi dalil bagi umatnya. Maka berarti umatnya, oh Nabi saja mengalami sakit, merasakan sakit. Bagaimana dengan kita-kita yang tidak seperti Nabi? Maka kita bisa ambil pelajaran. Kalau begitu, saya harus bersiap-siap agar walaupun merasakan sakit, tapi sakitnya berkurang, tidak dahsyat, tidak seperti tebasan 300 pedang. Tadi yang kayak kan, tapi di hadis lain Nabi mengatakan begitu. Meninggalnya orang beriman itu yang imannya bagus, ruh keluarnya seperti air mengalir. Atau ayat itu, ayat yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu memang ayat untuk keluarnya roh itu, ayat kematian itu, kematian orang yang beriman. Makanya dikatakan ya ayyatuhan nafs, nafas ruh keluar, ijii, kembalilah pulang. Mudah-mudahan kita begitu. Sungguh sakaratul maut itu sangat mengerikan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Nabi, seorang yang paling mulia, juga merasakan beratnya sakaratul maut. Pengalaman para ulama tentang sakaratul maut, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, yang madhab Hambali itu loh. Tokohnya kan ini Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Ahmad berada dalam kondisi sakaratul maut, beliau berulang kali berkata, belum. Ketika ditanya oleh putranya, beliau menjelaskan bahwa saat itu setan datang menggoda dan berkata, engkau wahai Ahmad bin Hambal telah selamat dari gangguanku. Maksudnya iblis nggak bisa goda lagi Imam Ahmad, karena Imam Ahmad telah mencapai posisi iman yang puncak, yang bagus, yang hebat, sehingga setan tak sanggup untuk menggodanya. Maka Imam Ahmad jawab belum. Itu maksudnya apa? Maksudnya setan goda agar Imam Ahmad sum'ah, ujub, sombong. Iya ya, saya hebat sih. Setan dewi seorang bisa goda saya. Sekelas Imam Ahmad nggak akan digoda seperti contoh yang tadi. Ternyata Islam salah. Godanya dengan itu. Nah, jawab belum itu enggak, aku belum sampai ke tingkat itu, enggak, aku langkah papan ya, kayak gitu maksudnya. Menolak godaan iblis bahwa Imam Ahmad sudah sampai puncak ke tingkat sampai gagal menggoda. Ibnu Taimiyah, dia meninggal dalam keadaan terus membaca Al-Quran dan berzikir hingga nafas terakhirnya. Maksudnya bagaimana? Ya, ketika masih ada kesadaran baca Quran, setelah tidak nggak mampu baca Quran, zikir. Di antara zikirnya pastilah la ilaha illallah sampai meninggal. Hal ini menunjukkan pentingnya memperbanyak amal ibadah sebagai bekal menghadapi sakaratul maut. Imam Ghazali pada saat menjelang wafat meminta dipakaikan kain kafan oleh murid-murid beliau. Setelah itu beliau tidur dengan tenang dan wafat dalam keadaan tersenyum. Itu kan berarti sudah pasrah yang luar biasa. Sudah bahkan merasakan
Ya keimanan yang luar biasa, sudah percaya betul. Termasuk dia bahagia, mau meninggal malah bahagia, senang. Karena akan berjumpa dengan Allah. Kan Allah dalam hal seperti ini, Nabi hadisnya, Nabi mengatakan siapa hamba yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Kalau kita takut, sedih, ini Imam Ghazali karena ngerti ilmunya ya bagus, imannya ya bagus, dia siap pasrah apa yang akan terjadi, silakan terserah, yang penting saya pasrah sudah. Jadi Bapak dan Ibu, kepasrahan kita, Islam kan artinya pasrah. Pasrah kepada Allah. Kenapa orang Islam tidak trauma ataupun tidak stres ketika akan meninggal? Karena sudah ngerti ini akan terjadi. Karena sudah ngerti ini akan sakit. Karena sudah ngerti ini ujian terakhir. Kan dulu kita bicara manusia di dunia ini dari A sampai Z, dari lahir sampai meninggal, semuanya judulnya ujian. Sehat ujian, sakit ujian, miskin ujian, kaya ujian. Nah, puncak ujian itu saat sakaratul maut. Apalagi Allah akan menilai sesuatu pada ujungnya. Setannya saja paham kok, pasukannya dikumpulkan. Ayo kita ikhtiar maksimal menggoda hamba ini, karena setelah ini tidak ada kesempatan lagi. Kitanya juga harus paham kondisi itu. Itu yang harus kita lakukan. Yang saya katakan teori, saya juga sebatas teori, belum praktek. Tapi kan kita berusaha. Kita sama-sama bergandeng tangan, berusaha agar lolos ujian terakhir. Pelajaran dari proses sakaratul maut, persiapan diri. Tadi yang sudah kita sampaikan. Mengingat sakaratul maut adalah proses yang berat. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu mengingat sakaratul maut adalah proses yang berat. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu mempersiapkan dirinya dengan taubat, memperbanyak amal soleh, menjauhi maksiat. Apalagi kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Seperti kemarin di pertemuan yang terakhir, materi yang ke-8 yang Ustaz Nuzul Zikri yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesan Allah, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, pasrah diri. Nah, tapi kita kan nggak tahu kapan kita meninggal. Disuruh jangan meninggal kecuali dalam kondisi Islam, pasrah kepada Allah. Tapi kan kita nggak tahu kapan meninggalnya. Berarti kondisi pasrah kita kepada Allah, Islam kita baru sepanjang hayat dong. Kayak yang dicontohkan istri yang diajak, nanti temani saya ya, tak jemput ya, temani saya ke dokter gigi ya, disuruh nemeni, mau dijemput nggak disebutin jemputnya jam berapa, ya berarti dia harus nunggu dari awal loh, siapa tahu baru ngomong kemudian langsung jemput, jebule kok sejam, nanti dimarahin kalau terlambat. Oh berarti harus dari awal sudah standby, kan begitu berarti. Itu persiapan diri, kita harus mempersiapkan diri.
Kemudian konsep husnul khotimah. Konsep husnul khotimah itu harus menghiasi diri kita. Kita harus membiasakan husnul khotimah dalam setiap amal kita, setiap pekerjaan kita. Kita harus punya konsep, punya kemauan, punya ikhtiar. Saya harus husnul khotimah. Bekerja di kantor, bagaimana saya pensiun, husnul khotimah. Apa saja, semuanya harus husnul khotimah. Kalau terbiasa husnul khotimah, begitu meninggal pun insya Allah karena sudah terbiasa, maka husnul khotimah pun tidak sulit untuk digapai. Apalagi ditambah dengan ikhtiar batin, doa untuk akhir hidup yang terbaik. Husnul khotimah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, dan lain-lain sebagainya. Meningkatkan ketakwaan, mengingat kematian dapat mengingat kematian dapat meningkatkan ketakwaan dan menjauhkan diri dari sifat lalai. Rasulullah bersabda, aksiru hazimil lazzat, aksiru min zikri hazimil lazzat, aksiru perbanyaklah min zikri dari mengingat hazimil lazzat, pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan kematian. Pemutus kenikmatan kematian. Perbanyak mengingat kematian. Hadis lain Nabi mengatakan ketika sahabat bertanya, siapa mukmin yang terbaik ya Rasulullah? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang terbaik akhlaknya. Sebaik-baik seorang muslim adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian bertanya lagi, siapa yang paling cerdas? Jawab Nabi, seorang mukmin yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian, dan paling baik mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Itu orang yang paling cerdas, bukan IQ-nya tinggi. Orang yang paling cerdas dalam hal ini adalah dua. Satu, paling banyak mengingat kematian, paling siap menyiapkan, paling bagus menyiapkan bekal setelah kematian. Jadi kalau kita ingin dianggap cerdas, ya dua itu. Mengingat kematian diperbanyak bahwa kita pasti akan mati, kemudian mempersiapkan bekal. Sudah ngerti kita akan hidup lama. Orang bepergian kan paling Jakarta, langkah keluarga di sana, suwe, orang gak berbekal. Ya, pantang lantung terlantar. Ngerti akan ke akhirat, akhirat kholidina fiha. Malas untuk berbekal. Kesimpulan, sakaratul maut adalah fase penuh ujian berat bagi setiap manusia. Gambaran dalam Al-Quran, hadis, dan pengalaman para ulama menunjukkan bahwa proses ini berbeda-beda antara mukmin dan kafir. Bahkan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain pun bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena memang imannya berbeda-beda. Masing individu itu punya kualitas iman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap muslim perlu mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak amal ibadah, bertaubat, dan berdoa untuk husnul khotimah. Dengan mempelajari sakaratul maut,
kita diingatkan untuk senantiasa menjalani hidup sesuai ajaran Islam dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Serta membuat manusia sampai dijelamati ketika diusir oleh Allah dan bisa sebagai pembangkang, dia bersumpah mendapat Allah dengan semangat hasad kepada Adam dan keturunannya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iblis berkata, demi keagunganmu ya Rabb, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih di kandung jasad." Allah berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Su'aib al-Arnaud. Atas sebab ini, Iblis dan bala tentaranya sangat antusias untuk menyesatkan manusia, terutama di suasana-suasana genting ketika manusia di posisi sangat labil. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian. Hadis riwayat Muslim. Setan mendatangi manusia ketika sakaratul maut. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat. Karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah, setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bisa jadi, dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Karena itu, salah satu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memohon perlindungan kepada Allah agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Dalam salah satu doanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Wa a'udzu bika an yatakhabbara as-syaitanu 'indal maut." Yang artinya, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Al-Khattabi menjelaskan hadis di atas dengan menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari disesatkan setan ketika kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya sehingga menghalangi dia untuk bertaubat atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya atau memohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan, atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah, atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat, sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan lalu dia bertemu Allah dalam kondisi dia murka kepadanya. Al-Khattabi menegaskan, diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya, "Kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkannya pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya." Amal Ma'bud. Di sana ada beberapa kejadian yang dialami para ulama ketika proses kematiannya. Setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh Abdullah, putra Imam Ahmad, "Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau terkadang pingsan dan sadar lagi. Lalu berisyarat dengan tangannya sambil berkata, 'Tidak, menjauh, tidak, menjauh.' Beliau lakukan hal itu berulang kali, maka aku tanyakan ke beliau, 'Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?' Beliau jawab, 'Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya.' Dia mengatakan, 'Wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu.' Aku katakan, 'Tidak, masih jauh, tidak, masih jauh.'" Tadzkirah Al-Qurtubi. Maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerang di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan. Beliau tolak dengan tegas, "Tidak, saya masih jauh, tidak seperti yang kamu sampaikan." Tidak bisa kita bayangkan andainya ujian semacam ini menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita. Termasuk juga kejadian yang pernah dialami salah satu ulama Cordoba.
seperti yang diceritakan Imam Al-Qurtubi. Saya mendengar guru kami, Abu Abbas Ahmad bin Omar, di daerah perbatasan Iskandaria bercerita. Saya menjenguk saudara guruku, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, di daerah Cordoba. Ketika itu beliau sedang sekarat. Ada yang menetapkan beliau ucapkan La ilaha illallah. Tapi orang ini malah menjawab, tidak, tidak. Setelah beliau sadar, beliau bercerita, ada dua setan mendatangiku, satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Yang satu menyarankan, matilah dengan memeluk Yahudi, karena itu adalah agama terbaik. Satu yang berkata, matilah memeluk Nasrani, karena itu adalah agama terbaik. Lalu aku menjawab, tidak, tidak. Dan Tazkirah Al-Qurtubi. Memang tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian demikian dan ada yang tidak mengalami. Namun setidaknya ini menjadi peringatan bagi kita akan betapa mencekamnya sakaratul maut. Karena yang menentukan status manusia adalah ujung hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak amal ditentukan keadaan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua tipu daya setan. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Demikian, Allahu a'lam. Bapak Ibu, kalau pada kisah-kisah Nabi terdahulu, sering ada setan menyerupai manusia. Seperti misal ketika Nabi Ibrahim yang habis menghancurkan Tuhan-Tuhan berhala itu, kan umatnya itu nggak berhasil menemukan siapa yang telah melakukan ini. Akhirnya ada setan menyerupai kakek-kakek, berkata kepada mereka, mau kalian aku tunjukkan siapa yang telah melakukan ini? Ya, ditunjuk terus. Fatan yuqalu lahu Ibrahim. Seorang pemuda yang dipanggil dengan nama Ibrahim. Mudah dipanggil Nabi Ibrahim, ya diinterogasi. Termasuk ketika Nabi Zakaria lari dikejar tentara, yang mukjizat Allah masuk ke dalam pohon. Nggak ketemu tentaranya. Ditunjuk ada iblis nyerupa manusia. Di dalam pohon. Oh, nggak mungkin masuk manusia masuk pohon. Udah potong geraji. Di geraji ada. Itu nabi-nabi terdahulu. Di masa Nabi Muhammad eranya beda. Kita ini zaman teknologi maju. Maka nggak ada kisah-kisah kayak begitu. Nah, kisah kayak begitu akan terjadi di sakaratul maut. Kemarin ada pertanyaan bagus. Kalau begitu, bagaimana cara membedakan bahwa yang datang itu jelmaan setan, sementara yang satunya malaikat? Cara membedakannya bagaimana biar tidak tertipu? Cara membedakannya sudah barang tentu, tinggal lihat ajakannya apa. Kalau ajakannya kepada Islam, kepada kebaikan, itu malaikat yang membantu kita. Kalau ajakannya agar kita ingkar, kufur, ujub, sum'ah kayak tadi itu, jebakan. Itu berarti dia bisikan syaitan. Tinggal dilihat ajakannya apa. Berarti kita harus bisa membedakan dong, paham ajakannya apa. Iya, makanya dibiasakan, disiapkan dari sekarang itu. Jangan sampai kita terkecoh. Insya Allah kalau kita ikhlas mengenal Islam, ikhlas beribadah kepada Allah, pasti Allah akan melindungi. Insya Allah kita itu punya firasat. Dan kata sahabat Ali, firasatul muslim la tadri. Firasat orang muslim, muslimnya baik, itu tidak bohong, tidak meleset gitu loh. Firasatnya tidak meleset. Ini iblis apa malaikat? Kalau dia muslim yang bagus, sinyalnya kuat. Langsung tulit. Hati-hati. Ini tipuan. Ketika ditipu lewat HP, nggak akan kena.
sinyalnya sudah langsung tweet 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 tweet. Ada tamu relente padahal mau nipu, langsung tweet, hati-hati, siaga siaga siaga. Jadi ya kuncinya ya di keimanan yang bagus, amal ibadah yang bagus, pasrah diri kepada Allah yang bagus. Bapak dan Ibu, itu akhir dari sub tema yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya.